Oke, halo semua. Jadi pada kesempatan kali ini, seperti beberapa video terakhir, gue ingin merenung sedikit atau sekaligus juga memberi catatan kepada diri sendiri juga sih. Sebenarnya hidup yang ideal tuh hidup yang santai atau hidup yang rajin ya? Soalnya tuh gue sering banget berada di dilema ini. Kayak gue tuh selalu inget kalau misalkan hidup gue males, terlalu santai, ya gue nanti bisa jadi kalah akan dunia yang keras dan penuh orang-orang rajin. Tapi di sisi satu, gue juga teringat pada cerita, ini semacam anekdot sih sebenarnya, cerita nelayan yang ditawari kesempatan oleh seorang bisnismen atau investor untuk memperbesar usaha penangkapan ikannya. Jadi investornya tuh bilang, oh pak, kurang lebih ya, pak, ini nih ada banget kesempatan untuk membuat usaha bapak menjadi lebih besar. Jadi nanti kita bisa ekspor ikan-ikan ini, terus bisa dijual ke tingkat nasional dan bahkan ke tingkat internasional, Pak. Nanti pelan-pelan perahunya dari yang kecil sampai jadi besar, terus kita bisa menambah armada, Pak. Terus kata nelayannya gini, ini ceritanya nggak persis ya beda-beda, tapi semoga pesannya juga tetap nyampe. Kata nelayannya, terus kalau udah nasional atau internasional dan punya banyak kapal, apa yang didapetin? Wih, kalau udah dapet kayak gitu pak, nanti bapak penghasilannya akan banyak. Terus bapak tinggal hidup santai deh, menikmati kesuksesannya. Terus kata bapak nelayannya, tapi hidup gue juga udah santai sih sekarang, udah enak. Jadi gue harus ngelakuin hal-hal yang lo perlu bilang dulu untuk bikin hidup gue kayak sekarang ini. Terus investornya diem. Tapi kalau nggak salah ya, ada versi-versi lain kayak misalkan, iya pak, tapi kan bapak punya banyak duit. Terus kata nelayannya, iya banyak duit terus, iya banyak duit terus santai, iya cukup sih sekarang duitnya dan masih santai. Terus akhirnya dia investor ya. Dan buat gue itu bisa menjadi sebuah pengingat juga yang baik. Kalau misalkan menurut gue udah cukup, ya ngapain gue minta lebih, ngapain gue usaha lebih kalau misalkan gue sebenarnya nggak mau banget. Dan tapi makanya gue juga nggak kalau misalkan gue nggak bisa selalu stuck dalam kesantaian gue ini, karena gue masih lumayan muda sih cuy hitungannya. Kayak I haven't even reached 30 yet. Gue belum berusia 30 tahun. Dan toh menurut gue ketika sudah melewati 30 pun gue juga harus tetap maju, harus kreatif dan berkarya. Tapi intinya adalah sebenarnya apa ya yang ideal? Gue tahu sih sebenarnya itu pertanyaan retoris. Gue tahu sebenarnya yang ideal ya hidup yang seimbang, seimbang rajinnya, seimbang santainya, seimbang untuk menikmati masa lalu, seimbang untuk menikmati masa kini, dan seimbang untuk merencanakan agar bisa menikmati masa depan. Emang intinya keseimbangan cuy. Kita tuh nggak pernah bisa hidup dengan nyaman kalau misalkan kita terlalu fokus sama masa depan. Apalagi di hidup yang tidak pasti seperti ini. Kayak misalkan, oke, gue mau keliling dunia 20 tahun lagi, gue gak mau have fun, samsek, gue mau nabung. Tapi amit-amit kan hidup gak ada yang tahu ya bu. Dan kenapa enggak kalau misalkan kita bisa nabung sambil menikmati masa sekarang? Bukankah lebih baik? Dan sambil kita menikmati masa sekarang, kan secara gak langsung kita juga bisa membuat memori atau semacam nostalgia yang asik. Jadi sebuah masa lalu yang asik juga, jadi seimbang. Terus soal hidup rajin dan santai, ada hubungannya sih sama yang tadi menurut gue. Hidup rajin atau santai, menurut gue akan selalu lebih ingat ketika hidup gue rajin sih.
walaupun menyebalkan, tapi dari hidup rajin tersebut emang pasti ada hasil ya. Hidup yang atau liburan atau hidup yang lebih santai. Tapi di sisi satu, dari hidup yang terlalu santai, gue tuh biasanya malah takut. Kayak, aduh, gue terlalu santai, nanti gimana cara gue rajin. Memang ribet ya. Tapi kalau buat gue ya seimbang sih. Gue harus tetap bisa terus berkreasi, tahu apa yang paling cocok buat gue, tahu di mana gue bisa rajin di bidang apa sih kira-kira. Kayak misalkan sekarang gue mencoba untuk sangat fokus di bidang penerjemahan, di bidang bahasa Inggris ke Indonesia Inggris, kemudian Prancis ke Indonesia itu, dan ya berusaha untuk bisa menambah ilmu serta kompetensi di dalamnya. Tapi tidak menutup kemungkinan buat gue untuk belajar hal lain, karena gue sadar kalau misalkan banyak orang lain bisa fokus pada 1-2 hal, ya gue ada beberapa, tapi ya tentu ada prioritasnya, dan gue nggak bisa menghilangkan beberapa lain itu karena gue nanti malah sedih gitu loh, nggak ada cadangan. Tapi ya to each their own ya. Gue udah berusaha juga untuk kayak Cal Newport yang benar-benar fokus pada 1-2 bidang, tapi ternyata tidak semudah itu. Ternyata emang gue lebih cocok dengan hidup yang kayak scattered, kayak berantakan, gak jelas. Kayak gue kadang ngejelasin ke teman-teman gue juga bingung. Kayak gue juga punya CFP bu, kayak Certified Financial Planner. Tapi di sisi satu gue juga anak sastra, lulusan sastra, terus fokusnya penerjemahan. Tapi gue juga ada podcast, atau lebih tepatnya akun film yang bisa jadi medpar juga. Jadi gue apa sih sebenarnya? Tapi ya udah, it's okay. Yang penting gue sih selalu enjoy aja sih. Dan sekali lagi balik lagi ke hidup rajin dan hidup santai tadi, yaitu cara gue untuk bisa mempunyai hidup keseimbangan antara hidup rajin dan santai tadi. Gue tahu kegiatan apa yang gue mau lakukan secara rajin dan di sisi mana gue bisa santai, dan dari situ gue juga secara tidak langsung membentuk mana yang menurut gue akan menjadi memori yang baik, mana yang cukup dinikmati untuk dilakukan di masa kini dan menjadi bekal yang baik di masa depan. Itu aja sih menurut gue. Wow, agak ngalor ngidul sebenarnya, tapi gue menjadi lebih lega, dan obrolan tadi, renungan diri sendiri tadi, itu bisa menjadi pengingat yang sangat baik buat gue. Semoga juga bisa menjadi pengingat yang baik buat teman-teman yang nonton sampai titik ini. Terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.